Alhamdulillah, sebagian orang menganggap keutamaan Aisyah itu dengan dilagukan. Padahal kalau kita mau melihat dalam sejarah, Aisyah tidak dimuliakan dengan cara seperti itu. Dua hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama, Aisyah itu termasuk istri Nabi dan ibu orang beriman yang kita sebut dengan Ummahatul Mukminin. Dalam ayat disebutkan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-6. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan istri beliau adalah ibu-ibu orang beriman. Disebut ibu dari sisi diharamkan untuk dinikahi lagi, serta diperintahkan untuk dimuliakan dan diagungkan. Inilah yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan setiap muslim harus mengetahui Nabi SAW memiliki istri Aisyah ini punya keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya ada 10 poin berikut ini. Yang pertama, Aisyah adalah istri yang paling cintai oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai kita tahu panggilan kesayangan dari Aisyah itu adalah Humairah. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak menikahi seorang gadis yang masih perawan kecuali Aisyah saja. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah menerima wahyu ketika sedang berada di dalam selimut Aisyah, dan hal itu tidak pernah terjadi pada istri beliau yang lain. Yang keempat, Aisyah itu wanita yang tetap ingin hidup apa adanya, nerimo. Ketika berkeluarga dengan Nabi SAW, tatkala istri-istri Nabi SAW diberi pilihan untuk tetap bersama beliau dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan saja lalu akan mendapatkan gantian dunia, dan dia orang pertama yang menyatakan tetap ingin bersama Nabi SAW bagaimanapun kondisi beliau. Lalu yang kelima, Allah menyucikan Aisyah dari tuduhan berzina. Ini menandakan ia benar-benar wanita mulia dan menjaga kesucian dirinya. Yang keenam, Aisyah itu dikenal keluasan ilmunya. Banyak dari kalangan pembesar sahabat radhiyallahu anhum jika menghadapi kesulitan dalam masalah agama, mereka meminta fatwa kepada Aisyah. Mereka mendapati ilmu Rasulullah SAW berada pada Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh, Rasulullah SAW meninggal dunia di rumah Aisyah pada giliran harinya, pada malam harinya, dan berada di pangkuan Aisyah lalu dikuburkan di rumah Aisyah. Yang kedelapan, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah adalah wahyu dan perintah dari Allah. Yang kesembilan, banyak orang yang memberi hadiah pada giliran harinya Aisyah, yang di situ ada Rasulullah SAW, agar menjadi dekat dengan beliau SAW. Sengaja orang-orang milih harinya giliran Aisyah untuk kasih sesuatu. Lalu yang ke-10, syariat tayamum kalau mau tahu turunnya itu lantaran Aisyah karena kalungnya itu hilang. Dicari oleh para sahabat sampai masuk waktu sholat, mereka tidak dapati air, akhirnya muncullah syariat tayamum. Itulah keutamaan Aisyah. Maka kalau orang tahu ini, maka tidak perlu dia banyak lakukan untuk menunjukkan dia benar-benar cinta pada Aisyah. Keutamaannya yang baik, yang mulia dicontoh. Suri dan Aisyah diambil, perilakunya diambil, jangan hanya dilakukan saja, karena Aisyah juga meriwayatkan hadis yang mengharamkan musik, mengharamkan lagu, yaitu Aisyah meriwayatkan hadis yang dimana Abu Bakar katakan nyanyian itu seruling setan. Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Raih ilmu bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.